Mukanya 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok kami ingin mempresentasikan modul 17 yang akan dibacakan oleh yang pertama akan dibacakan oleh kawan saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan Nggak kelihatan dong muka kamu. Gak apa-apa. Dah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan modul 17 yang pertama yaitu 17.1 yang berjudul Device in a Small Network. Yang pertama ada Small Network Topologies. Topologi jaringan adalah cara perangkat terhubung dalam suatu jaringan. Pada jaringan kecil, topologi star paling sering digunakan karena mudah dikelola dan lebih andal. Lalu ada Device Selection for a Small Network. Perangkat jaringan dipilih sesuai kebutuhan router, menghubungkan jaringan ke internet, switch menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal, dan access point menyediakan koneksi Wi-Fi. Lalu ada IP addressing for a small network. Setiap perangkat memerlukan alamat IP yang unik agar dapat berkomunikasi pada jaringan. Alamat IP biasanya diberikan secara otomatis oleh DHCP pada router. Lanjut ada redundancy in a small network. Redundancy adalah penyediaan perangkat atau jalur cadangan untuk menjaga jaringan tetap berfungsi saat terjadi gangguan atau kerusakan. Lalu yang terakhir ada traffic management. Traffic management adalah pengaturan lalu lintas data agar pengguna bandwidth lebih efisien dan kinerja jaringan tetap stabil. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada subpoin 17.2 yaitu Small Network Application Protocol. Yang pertama yaitu ada Common Application. Aplikasi yang paling sering digunakan dalam jaringan kecil, misalnya web browser, email, chat, file sharing, dan streaming. Intinya aplikasi-aplikasi ini dimanfaatkan untuk jaringan bertukar data antar perangkat. Yang kedua yaitu ada Common Protocol. Protokol adalah aturan yang membuat perangkat bisa saling berkomunikasi. Beberapa protokol yang sering digunakan yaitu HTTP, lalu SMTP, lalu ada POP3, DNS, dan juga DHCP. Tanpa protokol, perangkat tidak akan memahami data yang dikirim. Dan yang terakhir ada Voice and Video Application. Nah, aplikasi suara dan video membutuhkan jaringan yang stabil karena data harus dikirim secara real time. Contohnya Zoom, Google Meet, dan WhatsApp Call. Hal yang penting yaitu delay, bandwidth cukup. Intinya, jika jaringan lambat atau tidak stabil, suara bisa putus-putus dan video bisa lag. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas bagian 17.3 yaitu skalabilitas ke jaringan yang lebih besar. Yang pertama 17.3.1 yaitu small network growth atau pertumbuhan jaringan kecil. Ketika jumlah pengguna, perangkat, dan layanan bertambah, jaringan kecil harus mampu berkembang tanpa menurunkan kinerja. Faktor yang harus diperhatikan adalah jumlah pengguna bertambah, penambahan perangkat, kebutuhan bandwidth meningkat, keamanan jaringan harus ditingkatkan. Maka jaringan perlu didesain ulang agar tetap stabil. Selanjutnya ada 17.3.2 yaitu protokol analisis atau analisis protokol. Analisis protokol digunakan untuk melihat bagaimana data dikirim dan diterima dalam jaringan. Tujuannya memastikan komunikasi berjalan normal, menemukan masalah jaringan, mengidentifikasi kemacetan lalu lintas data. Protokol yang sering dianalisis yaitu IP, TCP, dan UDP. Toolsnya yaitu WarpSec dan paket tracer. Contohnya ketika website tidak bisa dibuka, yang pertama kita akan cek DNS, yang kedua ada cek IP address, dan yang terakhir analisis paket menggunakan WarpSec. Selanjutnya 17.3.3 yaitu pemanfaatan jaringan oleh karyawan.
Mengukur bagaimana karyawan menggunakan sumber daya jaringan perusahaan, tujuannya mengetahui penggunaan bandwidth, menghindari kemacetan jaringan, menjamin aplikasi penting tetap berjalan lancar. Aktivitas yang menggunakan bandwidth besar yaitu streaming video, download file besar, dan backup data. Solusinya, monitoring penggunaan jaringan, membatasi akses tertentu, dan menerapkan kualitas of service. Maka administrator dapat memberikan prioritas bandwidth untuk aplikasi kerja. Kesimpulannya, skalibilitas jaringan berarti kemampuan jaringan untuk berkembang sesuai kebutuhan saat jaringan bertambah besar. Administrator harus merencanakan pertumbuhan jaringan, menganalisis protokol komunikasi, mengelola penggunaan jaringan oleh pengguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu 17.4 verify connectivity. Itu adalah proses untuk memastikan bahwa perangkat dalam jaringan, yaitu komputer, server, router, dan lain-lain dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik. Tujuannya adalah memastikan jaringan sudah berjalan dengan benar, mengecek apakah perangkat bisa saling berkomunikasi, mendeteksi masalah jaringan, dan menjamin akses ke internet atau server. Lalu selanjutnya yaitu tools atau perintah yang digunakan. Ada beberapa perintah umum untuk mengecek koneksi, yaitu ping menguji apakah perangkat lain bisa dijangkau. Contohnya seperti ping Google 8.8.8.8. Lalu tracer yaitu mengetahui jalur yang dilewati paket data. Dan IP config atau if config yaitu menampilkan konfigurasi IP address. Dan netstart yaitu melihat koneksi jaringan yang aktif. Selanjutnya adalah proses verifikasi. Langkah umumnya yaitu mengecek koneksi fisik, kabel maupun perangkat. Lalu ada mengecek konfigurasi IP. Selanjutnya yaitu uji koneksi dengan ping. Lalu ada analisis jalur dengan tracer route. Lalu identifikasi dan perbaikan masalah. Selanjutnya masalah yang sering terjadi yaitu kabel tidak terpasang atau rusak, IP address salah, gateway tidak sesuai, DNS bermasalah, dan perangkat jaringan error. Jadi kesimpulannya adalah verify connectivity adalah langkah penting dalam jaringan untuk memastikan semua perangkat bisa terhubung dengan baik. Tanpa proses ini, kita tidak akan bisa mengetahui apakah jaringan berjalan dengan normal atau mengalami gangguan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini di 17.5 yaitu host and iOS commands. Materi ini membahas perintah dasar untuk mengecek dan mengolah jaringan pada komputer dan perangkat Cisco. Terus di sini ada di 17.5.1 IP configuration Windows host, itu menjelaskan cara melihat dan mengatur alamat IP di komputer Windows. Terus 17.5.2 itu IP configuration and a Linux host. Sama seperti Windows, tapi pada Linux menggunakan perintah seperti IP address atau IP config untuk melihat dan mengatur alamat IP. Di 5.3-nya itu IP configuration and a Mac iOS